Berkat dalam anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar dengan materi Orang Beriman Menjaga Keutuhan Alam Ciptaan Allah. Mari kita segera mulai pembelajaran kita, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya kita dapat memahami pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, pencipta alam semesta dan segala isinya, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan belajar ini. Kami mohon bimbingan-Mu dalam belajar hari ini, dan arahkanlah perhatian kami dalam proses belajar. Bimbinglah kami agar tidak mudah putus asa jika menemui kesulitan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas belajar hari ini dengan baik. Persatukanlah usaha kami dengan kehendak-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran ini dengan manusia dan alam. Kita awali dengan kisah proses penciptaan alam. Nah, dalam menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah menciptakannya dalam 6 hari. Dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6, hari yang terakhir. Hal ini mengisyaratkan pada kita bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat-sangat tergantung dari alam. Alam yang terawat dan terpelihara dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula bagi manusia. Sedangkan alam yang rusak makin mempersulit kehidupan manusia. Hidup manusia sepenuhnya tergantung kepada alam. Alam yang terpelihara akan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, tubuh manusia dibangun dari sari-sari alam atau debu tanah. Pada masa pertumbuhan sesuatu yang dimakan manusia pada tubuhnya berubah menjadi energi, tetapi juga bisa menjadi penyakit. Hal ini tergantung dari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mazmur 8. Alam dapat menghantar manusia kepada kesadaran akan diri dan kebesaran Sang Pencipta. Alam dapat menghantar manusia pada pujian dan syukur pada Allah. Bersahabat dengan alam. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, alam semesta dan segala isinya diciptakan Allah dengan sangat baik. Manusia menjadi puncak dari karya penciptaan tersebut. Tetapi kuasa manusia tidak bersifat mutlak, namun terbatas. Harus tetap didasarkan kepada kehendak Allah. Tidak boleh sesuai dengan kehendak manusia sendiri. Inilah kiranya yang menjadi dasar bahwa manusia harus bersahabat dengan alam, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia sendiri. Bagaimana tindakan kita untuk memelihara alam? Hal yang mudah, membuang sampah pada tempatnya. Penghijauan atau reboisasi. Menggunakan air secara bertanggung jawab. Ikut melindungi tanaman dan hewan yang langka. Menghemat bahan bakar minyak untuk mengurangi polusi udara. Jika dekat, tidak usah naik motor, jalan kaki saja. Nah, itu juga salah satu penghematan. Dan kalian bisa menambahkan hal-hal lain.
yang bisa kita lakukan untuk memelihara alam. Kalian tahu siapa ini? Ya, ini adalah Fransiskus Assisi, Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus dari Assisi adalah santo yang menjadi teladan sikap yang tepat terhadap lingkungan hidup. Fransiskus mengalami perjumpaan dengan Allah melalui ciptaannya. Bagi Fransiskus, Allah telah menganugerahkan segala sesuatu untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi dengan sikap tahu batas. Seluruh ciptaan alam dapat menjadi tempat untuk memuji Allah dan sebagai jembatan bagi kita untuk bersyukur dan memuji karya Allah Sang Pencipta. Nah, anak-anak yang hebat, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersama-sama kembali lagi membangun relasi kita yang dekat dengan alam. Mari kita bersahabat dengan alam. Mari kita ikut ambil bagian dengan aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, silahkan anak-anak melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti bahwa kalian cinta dan bersahabat dengan alam. Kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.